Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai Montessori. Sebelum kami mempresentasi, ada baiknya saya memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Budi Putra Limbong dengan NPM 21905. Yang kedua, Fiorella Patricia Anggiani Sihaan dengan NPM 21920. Elizabeth Dorothy 21930. Tri Saputra Wibowo 21927. Saya akan memaparkan materi saya mengenai apa sih itu Montessori. Montessori adalah sebuah metode pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak. Sesuai dengan namanya, Montessori, metode ini pertama kali dikembangkan oleh dokter sekaligus pendidik asal Italia bernama Dr. Maria Montessori pada tahun 1990. Akan memaparkan apa itu sejarah dari Montessori. Dr. Maria Montessori mengembangkan metode Montessori sebagai hasil dari penelitiannya terhadap perkembangan intelektual anak, yang pada awalnya diterapkan kepada anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, tapi diketahui juga efektif untuk anak-anak normal. Dengan berdasar hasil kerja dokter Prancis Jean-Marc Gaspard Itard dan Edward Seguin, ia berupaya membangun suatu lingkungan untuk penelitian ilmiah terhadap anak yang memiliki berbagai ketidakmampuan fisik dan mental. Pengertian Montessori. Montessori adalah metode pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak. Sesuai dengan namanya, Montessori, metode ini pertama kali dikembangkan oleh dokter sekaligus pendidik asal Italia bernama Dr. Maria Montessori pada tahun 1900. Jadi di mana Montessori ini mengkhususkan metode pendidikan ini untuk anak-anak. Jadi di mana dalam metode Montessori ini juga memiliki ciri dari metode Montessori itu di mana di sini memiliki ciri untuk membebaskan anak-anak untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari yang sesuai dengan tujuan dan minat bakat dari metode Montessori itu sendiri, yaitu agar si anak mampu meraih potensinya dalam kehidupannya. Pendidikan. Di dalam prinsip pendidikan ini terdapat 5 prinsip. Yang pertama, pembelajaran eksperensial. Yang kedua, guru atau orang tua menyediakan alat untuk belajar. Yang ketiga, lingkungan didesain khusus atau prepare environment. Yang keempat, one-on-one lesson. Yang kelima, peach education. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip pertama, yaitu pembelajaran eksperensial. Prinsip yang pertama menekankan pada pengalaman belajar yang dapat dirasakan, di mana memiliki arti anak-anak akan diajak untuk terjun langsung merasakan apa yang mereka pelajari, bukan hanya sekedar duduk atau mendengarkan penjelasan dari guru maupun orang tua mereka. Yang kedua, guru atau orang tua menyediakan alat untuk belajar. Prinsip yang kedua yaitu pengadaan alat untuk belajar. Pada metode Montessori ini, baik guru atau orang tua berperan sebagai pemandu. Mereka diharuskan untuk mengenalkan anak pada bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran agar dapat mengetahui langsung apa yang mereka pelajari. Tidak seperti di sekolah reguler yang cenderung berpatokan pada buku teks. Jadi, di dalam prinsip yang nomor 2 ini, guru dan orang tua itu harus berperan sangat aktif dalam mengajari anak-anaknya dalam belajar. Yang ketiga, lingkungan didesain khusus atau prepare environment. Prinsip yang ketiga yaitu menyediakan lingkungan khusus untuk belajar. Ruangan ini harus didesain khusus agar anak-anak mampu mengeksplorasi serta merasakan apa yang mereka pelajari atau dengan kata lain belajar secara independen. Jadi dalam yang contoh yang ketiga ini, di mana si guru harus menata ruangan itu secara baik supaya si anak tersebut dapat mengeksplorasi serta merasakan apa yang mereka pelajari itu, dengan kata lain belajar secara independen. Yang keempat, one-on-one lesson. Prinsip Montessori yang keempat yaitu one-on-one lesson, di mana guru atau orang tua menunjang kebutuhan anak-anak melalui pembelajaran. Titik
2. Agar anak dapat memperoleh arahan maupun pembelajaran secara maksimal. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Budi Putra Limbang. Saya dari NPM 2190005. Di sini saya akan menjelaskan tahap pembelajaran Montessori serta fokus materinya. Yang pertama itu kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama berlangsung sejak bayi pada baru lahir hingga anak usia 6 tahun pada usia 0 sampai 3 tahun. Program ini berfokus pada pengembangan bicara, koordinasi gerakan, dan kemandirian. Sementara pada usia 3-6 tahun, program berfokus pada latihan kehidupan sehari-hari atau pembelajaran melalui panca indera atau sensorial, bahasa, dan matematika. Masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu berlangsung pada rentan anak usia 6-12 tahun. Pada usia ini, program pendidikan fokus pada pemahaman mengenai alam semesta dan aspek-aspek budaya yang meliputi geografis, biologi, bahasa, sejarah, matematika, sains, musik, dan seni. Yang ketiga itu masuk kepada tahapnya. Tahap ketiga berlangsung antara usia 12-18 tahun. Pada usia ini, program pendidikan berfokus pada pengenalan karakteristik khusus remaja. Yang terakhir itu adalah tahap keempat. Tahap keempat itu rentan usia 18-24 tahun, yang dimana pada umur tersebut seseorang anak sudah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa. Nama saya Firela Patsian Gendisiaan dengan NPM 219.020. Saya akan menjelaskan perbedaan Montessori dengan metode lainnya dan prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Perbedaan Montessori dengan metode lainnya. Montessori adalah metode pendidikan anak yang disesuaikan dengan bakat dan minat. Oleh karenanya, terdapat beberapa perbedaan yang menonjol antara metode pendidikan Montessori dengan konvensional. Perbedaan terletak pada proses pembelajaran di mana sekolah konvensional cenderung mengikuti kurikulum pemerintah yang berlaku. Sedangkan untuk Montessori, proses belajar ditentukan oleh pilihan anak yang kemudian ditentukan dengan tahap tertentu. Prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Model pembelajaran Montessori merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung pengembangan anak secara alami. Model pembelajaran Montessori mempersiapkan anak-anak untuk memahami lingkungan sekitar dengan baik. 5 prinsip dasar yang mewakili pendidik Montessori yang diterapkan dalam berbagai jenis program antara lain: A. Menghormati anak. Menghormati anak merupakan landasan utama, di mana seorang guru menghormati segala sesuatu yang diinginkan anak. Model pembelajaran Montessori menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dengan murid dan murid dengan guru. Guru membantu anak untuk membentuk pribadi yang mandiri, taat, berperilaku baik, disiplin, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Peran guru dalam proses pembelajaran Montessori adalah sebagai model yang dapat dicontoh ataupun ditiru segala sesuatu oleh anak. Guru akan menunjukkan rasa hormat kepada anak ketika guru membantu anak dalam melakukan kegiatan. Prinsip awal ini dapat membantu anak untuk menjadi pribadi yang mampu mengembangkan diri, keterampilan, dan kemampuan dalam pembelajaran yang efektif. B. Menyerap pikiran anak. Montessori percaya bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Orang dewasa memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pemikirannya. Namun anak-anak membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang diperoleh secara langsung. Konsep pemikiran Montessori dalam menyerap pemikiran anak yaitu agar seorang guru mampu memahami bahwa anak-anak belajar dari lingkungan. Anak-anak belajar tergantung pada guru,
pengalaman, dan lingkungan anak. C. Periode sensitif. Periode sensitif merupakan kondisi ketika anak-anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus yang lebih mudah. Periode sensitif mengacu pada sensibilitas khusus yang mengkuasai dalam keadaan infantil. Semua anak mengalami periode sensitif yang sama. Urutan dan waktu berbeda untuk setiap anak. Salah satu peran guru adalah dengan menggunakan observasi untuk mendeteksi tingkat sensitivitas dan memberikan pengetahuan untuk pemenuhan optimal. D. Lingkungan yang siap. Anak-anak belajar melakukan sesuatu dengan baik melalui lingkungan. Anak-anak dapat melakukan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Lingkungan siap menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang tersedia untuk anak-anak dalam format yang teratur. Ruang kelas Montessori dijelaskan dengan apa yang pendidik anjurkan ketika mereka berbicara tentang pendidikan yang terpusat pada anak dan pembelajaran aktif. Kebebasan adalah karakteristik penting dari lingkungan siap. Sejak anak-anak dalam lingkungan bebas untuk mengeksplorasi bahan yang mereka pilih sendiri, mereka akan menyerap apa yang mereka temukan di sana. E. Auto education atau jati diri pendidikan. Montessori menanamkan konsep bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Auto education atau juga dikenal sebagai diri pendidikan. Anak-anak secara aktif terlibat dalam lingkungan yang siap dan memberi kebebasan harfiah mendidik diri. Guru dalam metode Montessori mempersiapkan ruang kelas agar anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Trisaputra Wibowo dengan NPM 219027. Di sini ada kelebihan dan kekurangan metode Montessori. Kelebihan metode Montessori. Metode Montessori yang merupakan metode belajar yang bergantung pada masing-masing anak yang dididik memiliki keunggulan dalam menumbuhkan kritisan berpikir, berkolaborasi dalam tim, dan bertindak lebih tegas. Setiap anak memiliki kebebasan dalam memilih aktivitas, yang tentu saja telah diatur sedemikian rupa oleh para pendidiknya untuk menumbuhkan kemandirian, kebebasan, dan keteraturan. Guru dan anak dan lingkungan yang diatur menciptakan segitiga pembelajar yang baik. Maka anak dengan bebas memanfaatkan lingkungan yang ada untuk mengembangkan pribadinya dan berinteraksi dengan guru ketika membutuhkan bantuan atau arahan yang lebih diperlukan. Kekurangan metode Montessori. Ada beberapa kritikan terhadap metode Montessori ini, salah satunya berasal dari orang tua anak yang dikeluarkan oleh sekolah yang menerapkan metode Montessori ini karena anak balitanya adalah anak yang aktif dan memerlukan perhatian lebih tinggi. Dikatakan olehnya bahwa metode Montessori ini mempertimbangkan bahwa sedikitnya material pembelajaran tidak hanya mengarah kepada sifat berbagai, tapi dapat mengarahkan kepada agresi dan insting untuk mempertahankan hak milik, terutama pada anak usia dini. Jadi, pengelompokan anak dengan berbagai usia juga dapat menimbulkan sikap agresif dari anak yang berusia lebih tua dan keinginan untuk mengalahkan anak yang lebih kecil dalam penggunaan material belajar yang terbatas jumlahnya. Jadi, hal ini menimbulkan sifat intimidasi dan merasa lebih benar di diri anak-anak tersebut. Kesimpulannya,
Mengimplementasikan konsep Montessori terhadap program pendidikan bagi anak usia dini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum pada pendidikan anak usia dini didesain berdasarkan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, materi maupun metodologi pendidikan yang dipakai dalam rangka pendidikan anak usia dini harus benar-benar memperhatikan tingkat perkembangan mereka. Memperhatikan tingkat perkembangan berarti pula mempertimbangkan tugas perkembangan mereka, karena setiap periode perkembangan juga mengemban tugas perkembangan tertentu. Yang ketiga, kompetensi akademis merupakan alat untuk mencapai tujuan dan manipulasi dilihat sebagai materi yang berguna untuk pengembangan diri anak. Yang keempat, lingkungan pendidikan anak usia dini menggabungkan fungsi psikososial, fisik, dan akademis dari seorang anak. Tugas pentingnya adalah untuk menyediakan dasar yang awal dan umum, di mana di dalamnya termasuk tingkah laku yang positif terhadap sekolah, inner security, kebiasaan untuk berinisiatif, kemampuan untuk mengambil keputusan, disiplin diri, dan rasa tanggung jawab anggota kelas lainnya, sekolah. Dasar ini akan membuat anak-anak mampu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih spesifik dalam kehidupan sekolah mereka. Sekian, terima kasih.